Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam acara Journey of Faith in Fire ya. Kita kali ini kedatangan dengan Bro Arif ya sama Bro Jeffrey ya. Topik kita cukup menarik hari ini ya. Mungkin agak sedikit berat juga Bagus. ya. Kita akan membicarakan tentang ateisme. Saya muka dengan sebuah pertanyaan yang mungkin agak sedikit provokatif ya. Clickbaitnya begini, kalau seseorang berhenti percaya pada Tuhan, apakah sebenarnya orang tersebut sedang membebaskan diri dari ilusi, ya, atau justru dia sedang kehilangan sesuatu yang berharga? Nanti pemirsa juga mungkin bisa ikut berpartisipasi ya, atau mungkin menjawab dari kolom komen dan sebagainya ya. Oke? Nah, jadi kita mulai dulu ya. Saya mau mulai dulu dengan Bro Jeffrey, karena kita mulai dari sejarahnya dulu. Ya. Menurut Bro Jeffrey, dari sisi pemikiran seorang filsafat, ya, kapan sebetulnya ateisme itu muncul sebagai bentuk yang sesuatu yang koheren? Apakah dari zaman abad-abad pencerahan sudah ada ateisme, atau mungkin jauh lebih tua dari itu? Sudah. Jadi dari zaman Yunani kuno itu ya paling enggak ya yang antara Yunani antik itu ya sekitar 200 tahun sebelum Masehi itu udah ada benih-benih penolakan akan ide-ide dewa-dewa itu ya kan. Kalau di Yunani itu kan dewa-dewa ya. Theos. Theosnya itu dei. Ateis itu kan atheos. Theos itu dewa sebenarnya artinya. Udah ada dari zaman antik dulu. Jadi mungkin dari sejak peradaban. Iya, jadi bukan dari orang sekarang tiba-tiba nggak percaya Tuhan terus ateis, enggak. Sejak adanya teis akan muncul ateis. Iya. Oh, jadi dengan adanya paham teis itu muncul juga yang kontranya kan. kontranya. Ya. Kan yang ini untuk ngatasi, ini siapa yang ateis itu, Karl Marx karena bilang agama itu candu, Nietzsche karena bilang Tuhan sudah mati. Soalnya enggak lah, jauh sebelum itu udah ada orang-orang yang merasa tidak ada theos itu. Nah, bicara tentang Nietzsche tadi, kan tadi you sebut bahwa Nietzsche pernah bilang bahwa Tuhan itu telah mati. Tuhan sudah mati. Sudah mati. Jadi kalau menurut Bro Jeffrey, apakah pernyataan soal tentang Tuhan yang tidak ada itu, apakah benar pernyataan yang seperti itu, atau Nietzsche menganggapnya bahwa sebetulnya itu adalah masyarakat yang memang udah kehilangan fondasi moral? Ya, jadi itu tuh ada di buku. Saya tiba-tiba lupa ya. Antara Beyond Good and Evil atau itu. Dia jadi itu tuh sebuah aforisma tentang dia itu panjang ceritanya. Tapi saya akan coba persingkat ya. Dia itu menggambarkan seorang gila, orang sinting gitu ya, madman di judul aforis itu. Aforis itu paragraf pendek. Pernahkah engkau mendengar cerita tentang seorang gila yang berlari-larian di tengah pasar sambil menyalakan lentera di tengah hari bolong? Artinya kan siang-siang terang kok nyalain lentera gitu. Sambil berlari-larian itu dia bertanya pada orang-orang di pasar itu, "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Aku ingin bertemu dengan Tuhan. Di mana Tuhan?" Terus karena dia di pasar, orang-orang ketawa. Tuhan jangan-jangan udah kabur ke luar negeri atau dia jangan-jangan lagi sembunyi kayak anak kecil. Orang gila itu diem terus menatap sekeliling terus dia bilang, "Tuhan sudah mati. Dan kitalah pembunuhnya," gitu. Jadi, panjang, enggak terlalu panjang sih sebenarnya. Kalau itu nanti itu bisa di itu. Nah, di situ tuh Nietzsche itu cuma mau bilang ada tengah hari siang itu seperti sains. Sains itu kan sudah ngasih pengetahuan yang terang benderang. Lah kok tiba-tiba ada orang yang bawa lentera agama terus bertanya-tanya Tuhan ada di mana gitu. Di pasar lagi. Pasar itu isinya kan karena di situ berkumpul pedagang, penukar uang, maka sontak orang gila itu jadi tertawaan di cerita itu. Itu puitis sekali sih tulisnya Nietzsche itu. Nah, sehingga yang mau dibilang Nietzsche itu adalah ateisme itu di zaman modern sebenarnya adalah penolakan konsep Tuhan yang lama itu dari terutama kekristenan lah. Nietzsche kan habis-habisan nyerang kekristenan ya. Jadi dia tuh bilang kekristenan ini udah nggak bisa ngejawab persoalan konkret manusia modern lagi. Karena ya persoalannya itu kan dulu begini dijawab pakai Injil.
Sedangkan sekarang ini begini, sains itu udah menjawab, sehingga ketika kita ngomongin Tuhan, pasti kita akan diketawain sama pasar gitu. Dan terlepas setuju atau enggak, ya itu memang kejadian kan. Kita ngomong Tuhan di tengah masyarakat kita itu kan, ya Tapi mungkin di memang Indonesia. fondasi moralnya yang Iya, tersalahkan. sehingga akhirnya Nietzsche bilang perlu konsep Tuhan yang baru gitu. Karena Tuhan yang lama itu udah mati gitu. Gereja-gereja itu cuma kuburan-kuburan itu di aforisme. Dulu, tapi dia cara menjawab dia itu luar biasa ekstrim tapi sekaligus Realistis gitu. Realistis, Dia bukan menyatakan Tuhan itu omong kosong, enggak. Dia lagi cerita ini loh, kalau kita itu ngomongin Tuhan itu kayak orang sinting yang lari-lari bawa lentera padahal siang bahari bolong gitu. Sains sudah bilang hujan itu gara-gara ada reaksi ini dan ini, orang sakit itu gara-gara ini, semua bisa dijawab secara saintis gitu. Sehingga kita nggak bisa lagi maksain pendekatan abad pertengahan pakai itu gitu. Itulah dia bilang warta kematian Tuhan itu gitu. Memang oke. Nah, panjang. saya mau coba ke Bro Arif ya. Bro Arif ini kan punya banyak sekali pengalaman spiritual ya. Tapi kebetulan Bro Arif ini kan Kristen kan ya. Nah ini saya agak sedikit sejarahnya ke Kristenan nih. Mungkin Bro Arif bisa kasih pendapat atau tanggapan gitu ya. Jadi kalau menurut Bro Arif ateisme ini, atau mungkin kita bilang waktu zaman dulu itu kan skeptis ya. Iya, penolakan akan Tuhan loh. Skeptisme lah ya kurang lebih ya. Kalau menurut Bro Arif itu, apakah ini zaman dulu nih gereja ini adalah bahwa ateisme itu adalah keraguan terhadap Tuhan, atau memang justru sebagai perjalanan iman dari orang yang mengalami itu? Oke, mungkin hal pertama tadi, pertanyaan pertama itu, kalau orang dia berhenti percaya Tuhan, dia terlepas dari sebuah ilusi, itu pertanyaan yang sangat ateis banget. Karena Tuhan itu bukan sebuah ilusi. Oke. Ilusi itu dari sesuatu yang tidak ada tapi kita buat. Ya. Contohnya seperti begini. Kita butuh bolpen misalnya. Ya. Terus bolpen yang harganya, let's say yang udah enak pakai 50.000 udah enak. Tapi ada ilusi suatu bentuk bahwa wah, kalau bolpen ini harganya 50 juta let's say, atau 10 juta harganya. Itu yang saya sebut dulu, ilusi itu hal-hal seperti luxury. Hal-hal yang bisa you obtain dengan tas yang harganya 500.000, kenapa harus beli tas yang harganya 2 miliar misalnya gitu. But itu ilusi dari suatu kemewahan, dari suatu dari sesuatu yang seakan kita jadi lebih. Itu ilusi ciptaan manusia untuk sesuatu yang sifatnya ya kapitalis ujung-ujungnya. Tapi dengan adanya Tuhan sendiri, saya nggak bisa bilang itu ilusi. Ini bisa jadi panjang banget karena saya akan tarik balik ke masa penciptaan. Tapi oke, nah pertanyaan yang jangan tadi, mundur itu. ya, itu terlalu jauh. Nanti 2 hari kita. Ya. Nah oke, tadi pertanyaan keduanya itu mengenai apakah dari manusianya sendiri ya mengenai ateis ini. Fondasi moralnya yang sudah mungkin menganggapnya itu sebagai suatu ketidakadaan. Sekarang begini, waktu kita baca di kitab Bilangan aja ya, itu dinyatakan bahwa ada untuk orang itu, mereka di saat itu orang bisa kayak di loan untuk menyembah. Dan itu kalau untuk laki-laki umur sekian sampai sekian berapa, kalau perempuan umur sekian sampai sekian berapa. Itu harga yang perempuan setengahnya yang laki. What if kita lakukan hal seperti itu sekarang? Di zaman itu, kenapa yang laki lebih mahal dari yang perempuan? Karena saat itu semua pekerjaan labor. Dan laki-laki, to be honest, let's say mereka disuruh ngebajak sawah, mereka akan bisa bajak sawah lebih banyak daripada perempuan, right? Yang lebih menghasilkan, wanita memang lebih banyak memanage rumah tangga, dan laki-laki yang pergi bajak sawah, yang pergi apa. So laki-laki dinilai 2 kali lipat karena dianggap di saat itu lebih bernilai. So bagaimana dengan pola pikir yang bahwa oke, sekarang kita berbicara kok laki-laki sama perempuan nilainya beda. Nah ini kan jadi masalah. Ya kan? Nah dengan itu baru satu hal, akan ada banyak lagi hal lain yang kayak jadi kalau saya bukan orang Yahudi gimana? Iya kan? Nah, makanya ada Yesus yang bilang Gentile juga diberkatin. Tapi di zaman dulu enggak loh. Di zaman dulu yang bukan Yahudi ditimpa pakai laut lah, dibom lah, apa ya, beda-beda gitu. So dengan adanya hal seperti itu pasti akan ada teis dan akan ada ateis, apalagi kelompok yang merasa dirugikan. Seperti teman kita itu bilang, kenapa stres tiap hari? Karena nggak bisa ikutan korupsi, pengen korupsi tapi nggak bisa ikutan korupsi. Karena orang tentu yang pengen diselamatkan, tapi dia merasa kayak, loh, kalau buku lu bilang begini, gue nggak terselamatkan dong, gue anti, gitu loh. Kalau lu bilang begitu, perempuan nilai di bawah laki-laki dong.
Saya nggak terima. Ya. Akan muncul perdebatan yang sedemikian itu. Jadi menurut saya kondisi di mana adanya suatu kontra itu realistis. Oke. Justru kalau sampai nggak ada kontra itu nggak realistis. Ya. Kalau sampai suatu ide itu nggak ada yang menentang, menurut saya itu bukan ide. Karena apapun yang ada, apalagi yang menyangkut dengan kebenaran, pasti ada tentangannya. Ya. Kalau dia nggak ada tentangan, itu artinya cuma play safe dan it means nothing. Nggak ada yang bisa ditentang, jadi nggak ada yang ditentang. So itu normal. Menurut saya sih begitu. Jadi saya nggak bisa mengantikan ateis juga, dan saya bisa mengerti kenapa mereka punya pola pikir yang demikian. Karena memang ada banyak hal yang terkadang begitu kita lihat, hey, saya nggak untung dari sini. Normal manusia. Saya bahkan merasa dirugikan dari hal ini misalkan. So mereka bilang, udahlah, saya nggak mau tahu lah dengan kalian punya, saya anggap itu ilusi. Karena saya nggak diuntungkan dan bahkan saya dirugikan dari hal itu. Nah, tapi sedikit balik lagi tadi. Kalau kita mundur ke sejarah yang tadi pertanyaan saya ke Bro Arif ya. Kalau menurut Bro Arif, kekristenan pada saat itu memandangnya ini sebagai suatu ancaman, terutama dari gereja ya, yang kita bicara abad pertengahan nih, Ya. gitu ya. Jadi kan pas sudah ada kan, kayak Ju bilang kan tadi udah dari zaman Sebelum bahla mati, kan ya ya. kan. Nah, di medieval itu, di zaman pertengahan itu kan kita tahu di Eropa itu kan Kristennya kental sekali kan. Kekristenannya kental sekali. Mungkinkah atau mungkin mereka menganggap bahwa ateisme ini sebagai ancaman bagi pihak gereja pada saat itu, atau merupakan bagian dari perjalanan iman mereka? Oke, saya akan bagi ini untuk jadi beberapa hal karena kita harus faktual juga ya. Ya. Jadi dalam kita menjalankan suatu bentuk teis pun, ada orang yang memang benar-benar jiwanya untuk Tuhan. Oke. Tapi ada orang yang melihat ini adalah suatu sistem yang bisa dipergunakan untuk hal lain. So di saat zaman dulu itu ya, di zaman-zaman medieval tahun sekitar 1500 begitu. ya. Bahkan antara Katolik dan Kristen itu terjadi pertempuran tuh. Betul. Mereka memperebutkan daerah Asia, Southeast Asia, India, mereka memperebutkan. Jadi yang didatengin Inggris mereka Protestan, yang didatengin Portugal, Spanyol itu mereka Katolik. So mereka akan membuat benteng-benteng mereka sendiri, hubungan network sosial dan market, Kubu-kubu ya. iya, kubu mereka sendiri. Dan you see, dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan udah merupakan sekelompok manusia yang mencari keuntungan. Jadi ini udah bukan mengenai Tuhan lagi. Oh. So kita harus berhati-hati dengan hal demikian. Banyak orang yang bertanya ke Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya perbuat, apa misi saya yang Engkau berikan kepada saya, atau ada lagi yang melihat ini kesempatan saya untuk bertumbuh nih, untuk mengembangkan bisnis saya. Dengan kata lain, gereja pun menganggap itu sebagai suatu ancaman karena politik. Yes, Oke. of course. Bukan karena totally not believe in God. No. I think mereka sebenarnya nggak terlalu peduli dengan orang percaya atau nggak percaya. Menurut saya ya. Ya. In the spirit, I don't think they care. Tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana dia bisa mengontrol suatu tempat yang kalau mereka itu nggak ada celah masuknya. Makanya di saat itu Jepang pun menahan banget kekristenan, kekatolikan itu mereka tahan banget. Kenapa? Karena dari situ akan jadi celah-celah masuk budaya-budaya asing dan agenda-agenda asing buat mereka, dan mereka mau tahan itu. Oke. Bukan cuma sekedar mereka anti aja, tapi because apa yang ada di belakangnya itu. Berarti ancaman ya, kurang lebih ya. Ancaman ya. Oke. So makanya saya bilang, saya percaya banget dengan Kristus, tapi perjalanan orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus ini nggak harus saya setujuin. Oke. Saya pun seringkali melakukan hal yang menurut saya nggak benar. Pulang ke rumah baru kayak, saya ngelakuin hal yang nggak benar nih. Sekarang kita tarik ratusan tahun sejarah dengan adanya begitu banyak trading, perang, perebutan kekuasaan, Wilayah penaklukan. yes, dan bahkan Protestan sama Katolik aja tembak-tembakan. So menurut saya At that time bukan far mengenai, from the bukan mengenai Tuhan ya, ini bukan mengenai Yesus nyembuhin orang yang sakit atau yang buta lagi, bukan. Tapi mengenai ini kubu A atau kubu B. Menurut saya begitu. Ya. Oke, saya mau balik ke Bro Jeffrey ya. Ya. Nah, kalau menurut Bro Jeffrey ini secara filosofisnya ya, ateisme ini jadi sebuah kesimpulan logis dari bukti-bukti yang tadi itu yang ada, atau pilihan eksistensi? Nah, ya, itu eksistensial itu salah satu jenis ateisme. Tadi kita udah bicara sejarahnya nih ya, sekarang kita agak sedikit maju nih ya. Iya.
Jadi ateisme itu tuh banyak loh. Salah satunya yang tadi eksistensialisme ya. Di eksistensialisme itu kalau kita bisa filsafat itu tuh si Sartre tuh, Jean-Paul Sartre. Dia bilang kalau ada Tuhan, maka kita tuh nggak bisa bebas gitu kan. Apa visinya eksistensialis itu kan mau membebaskan manusia itu sebebas-bebasnya. Loh, ada Tuhan itu kan berarti kan kita diatur-atur, dikasih ini itu argumennya mereka ya, bukan argumen saya. Tapi nanti ada ateisme lain lagi yang ateisme dogmatis gitu, yang bilang nanti dia paling gampang itu dia bilang, kamu percaya ini percaya itu apa Tuhan baik, Tuhan hebat, tapi kok ada penderitaan, itu paling itu dia akan nanya kayak gitu. Terus nanti ada lagi ateisme yang saintifik gitu, yang secara sains nggak bisa dibicarakan gitu, nggak ada objeknya kok gitu. Ya, itu. Jadi itu sih, jadi ateisme banyak yang motifnya gitu, dari mana. Tapi kalau yang paling populer itu biasanya yang paling populer ya tadi kayak Bro Arif bilang itu sih, ada ke Jadi lebih ke pilihan ya. iya, jadi skeptis gitu karena dia melihat wajah agama, wajah teisme itu dari orang-orang yang menggunakan agama itu sebagai alat gitu, bukan sebagai tujuan gitu. Karena adanya politik apa segala macam, itu bukti-bukti yang ada. Jadi terutama untuk manusia zaman sekarang, untuk jadi kepentingan. ateisme itu sebagai suatu pilihan. Iya, untuk kepentingan, karena agama itu cuma jadi wadah kepentingan itu memuakkan sekali. Ngapain gue beragama, itu omong kosong lah gitu. Seringkali kayak gitu sih. Nah, terus kalau kayak yang bilang itu sosiologi agama gitu. Jadi memang agama itu kan di psikologi itu kan sebenarnya hal yang positif gitu, karena agama itu enak untuk membicarakan hal serius tapi dengan cara mudah. Karena kalau kita membicarakan hal yang serius dengan cara yang akademik, itu jadi buku tebel-tebel gitu kan, payah gitu ngejelasin tentang kebaikan, moral, tentang etika. Tapi dengan agama gitu, kenapa kita harus jadi baik? Ya karena ada Tuhan yang lihat. Nanti kalau itu nanti masuk neraka, masuk surga, gampang banget gitu untuk membicarakan kebaikan dan keburukan itu dengan simbol-simbol gitu. Cinta kasih itu ada di salib gitu. Itu sangat mudah sehingga untuk ngajak orang baik itu mudah, dan sebaliknya ngajak orang jadi jahat juga mudah, karena ya itu satu pedang bermata dua itu. Oke. Jadi saya sedikit balik ke Bro Arif nih, dari sisi spiritual atau agama lah, karena agama spiritual kebetulan tidak ada Pak Pendeta sih ya. jadi kita anggap ini sebagai suatu agama dan spiritual di bidang yang sama lah kurang lebih ya saat ini ya. Jadi kalau pandangan Bro Arif sendiri ya, untuk orang-orang yang menganut ateisme sekarang ini, apakah menurut Bro Arif itu adalah suatu pemberontakan kepada Tuhan atau terhadap pengalaman religius mungkin yang mereka alami, ya, atau mungkin juga institusinya yang gagal mempresentasikan ketuhanan? Ini kita sempat bicara ya waktu itu yang mengenai kemanusiaan dan teisme itu ya. So imagine banyak banget orang yang mengaku bahwa dirinya teis, orang yang percaya, tapi pada prakteknya dia nggak melakukan kemanusiaan, dia nggak melakukan cinta kasih, dia tidak menjadi terang dan garam dunia. So nggak semua orang percaya bahwa mereka punya hubungan langsung dengan Tuhan. So mereka percaya bahwa dia harus melalui suatu institusi, dan waktu dia masuk ke institusi ini ternyata kok ada si A, si B, si C yang mungkin posisinya bagus, tapi ternyata pedofil. Ternyata dia akan melihat kayak, wah seberapa bobroknya institusi ini, saya nggak akan bisa menemukan Tuhan di sini karena ini yang disebut rumah Tuhan, bisa ketemu pedofil gitu kan. So ini akan menjadi masalah yang sangat besar karena apa yang dilihat adalah cerminan dari manusianya sendiri. Dan saya nggak bisa nyalain itu. Jadi menurut Bu Arif, mungkin awalnya dia ingin mencari Tuhan, tapi begitu berada di sebuah institusi, kok yang dilihat yang buruk demikian. Oke, jadi itu mungkin menjawab juga bahwa bisa jadi ini adalah
gue mau mencari Tuhan, malah gue dihadapkan seperti ini. Betul. Jadi malah menambah keyakinan dia Iya. bahwa Tuhan itu it doesn't exist. Ya, Tuhan makin nggak ada. Dan apalagi dengan gini ya, banyak orang yang sering kita suka Tuhan pernah bilang jangan judge because I am the judge, ya kan? Jadi banyak orang yang dia merasa sudah melakukan suatu kultur-kultur religius, mereka malah mulai ngejudge orang dengan kayak kenapa kamu LGBT, kenapa kamu ini. So hal-hal begini bukan mendekatkan orang ke solusi atau ke rumah Tuhan, tapi dia malah melakukan suatu bentuk judgment. Ya. Dan menurut saya itu adalah suatu bentuk dari hal yang membuat orang menjadi anti. Karena dia belum apa-apa. Imagine this, orang yang sebenarnya dia mau datang, dia mau mengaku dosa, dia tahu dia berdosa, dia mau mendekatkan dirinya ke Tuhan, tapi yang didatengin malahan kayak, lihat dia orang berdosa. Gitu loh. Makanya waktu Yesus mau ke rumahnya Zakheus, orang bilang kenapa dia tinggal di rumah pendosa? Karena menurut mereka pendosa itu harusnya ya udah di penjara aja, dibuang jauh-jauh. Tapi Yesus nunjukin ke kita justru pendosa didatengin. Jadi institusi yang terdiri orang-orang seperti itu malah bukan membuat orang ateis bisa jadi percaya kepada Tuhan, Malah makin benci. memperburuk. Ya. Yes. Many times. Malah makin benci. Itu yang menjadi problem sekarang. Tapi ya, sorry, aku ini ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya institusinya sendiri satu hal bermasalah, yang nggak bisa kita bela lah, yang salah ya salah gitu. Tapi many times juga dari orangnya itu ekspektasinya itu ketinggian gitu sama. Jadi kayak misalnya kita memandang demokrasi gitu ya. Demokrasi itu seolah-olah udah pasti bagus kalau gue. Tapi itu loh, bro. Sorry gue potong apa ya. Tapi kan ini dalam konteks orang yang ingin mencari ini. Iya. Ya kan. Kan dia berharap bisa mendapatkan jawaban. Iya. Tapi jawaban yang diharapkan ketinggian. Iya. Malah yang dilihat sebaliknya. Iya. Ekspektasi itu artinya kalau kita masih kecil itu kan kita suka berekspektasi yang tinggi-tinggi gitu, yang bermimpi yang indah-indah gitu, sampai kita udah dewasa. Ya. Ternyata nggak indah-indah amat gitu kehidupan seorang apapun gitu, seorang konglomerat, seorang dokter, seorang itu. Jadi kita sadar gitu, sehingga kita nggak berekspektasi macam-macam lagi sama itu, bahkan sama diri kita gitu. Kita tuh nggak, kan kalau agama itu kan tubuh kekristenan itu kan, kalau nggak ada tubuh kan sama aja ya. Gua nggak ada tubuh kan ngeri juga ya, cuma ngomong yang baik-baik aja, tapi tubuh gua nggak pernah digoda, nggak pernah dites sama rasa lapar, sama libido. Tapi ketika ada tubuhnya, nah ini lu ngomong yang bagus-bagus, tapi ketika ngeliat cewek yang sesuai sama selera lu, gimana nih respon lu? Itu Semakin modern semakin kelihatan tuh jamu. Semakin kelihatan tuh ya. Kalau kita punya kesadaran itu, maka kita akan ngelihat gereja itu kan tubuh ya kayak tubuh saya gitu. Dia bisa kayak gitu bahwa bahwa dia itu bisa berdosa ya gitu. Tapi tinggal iya di situ ada dosa, tapi di situ ada pencarian kebenaran enggak gitu. Yang penting itu di situ. Kalau saya dengar dari penjelasan bro berdua ya, berarti ateisme itu juga sesuatu yang rasional. Ateisme itu rasional. Kalau dari saya dengar penjelasan tadi ya, Bisa dimengerti, ya. Iya. kan? Iman itu rasional gak? Iman tanpa rasional menurut saya akan menjadi ekstremis. Oke. Jadi justru orang yang beriman itu harusnya sangat rasional. So dengan rasio yang sehat, kita mengimani sesuatu, maka tindakan kita akan sehat. Kalau iman kita tanpa ada rasio tidak sehat, akan menjadi ekstremis. Jadi ini kalau saya dengar begini bukan yang terlalu bertentangan nih. Karena dua-duanya didasarkan pada rasionalisme juga kan. Karena dengan sudut pandang ateismenya udah, lah ini kan bukti-buktinya begini nih. Rasionalitasnya begini gitu loh, ya kan? Iya. Gue cari nggak ada, malah yang gue ketemu kenyataannya seperti ini, ya kan? Iya. Ini kan pemikiran-pemikiran rasional seperti ini kan, ya kan? Iya. Tapi kan dia juga bilang bahwa barusan tadi iman itu harus rasional juga. Harus rasional, betul. Ya kan? Benar nggak? Kalau aku sih nggak bilang rasional atau nggak rasional. Iman itu Tuhan iman ya, kepercayaan itu ya. Aku tadi kadang bicarain Nietzsche, aku nggak sepenuhnya setuju sama dia ya tentang tentu aku beda. Tapi sebut saja iman itu kebutuhan.
kebutuhan untuk beriman gitu. Jadi orang itu butuh untuk bersandar gitu. Kalau enggak itu kayak kalau kayak orang di tengah laut ngambang gitu. Sehingga dia tuh perlu suatu pulau Oke. tempat dia berpijak gitu. Makanya aku bilang kan Tapi berarti menurut Bro Jeffrey iman itu tidak kebutuhan. terlalu rasional. Bisa jadi nggak rasional. Oke. Karena kalau semuanya rasional, Hmm. karena sepenuhnya kita tuh nggak bisa hidup sepenuhnya rasional. Rasional itu kita perlu, Nah, tapi tapi memang kan tadi Bro Arif bilang perlu. harus ada rasionalitasnya. Tapi untuk kita iman juga. nggak bisa sepenuhnya itu rasional karena memang kehidupan tuh banyak yang nggak rasional, yang banyak yang di luar rasio itu kan kemampuan kita memproses data ya, itulah rasio gitu. Tapi banyak banget saya itu nggak bisa mengerti sesuatu gitu yang kayak cerita ikan kayak kemarin tuh rasio saya tuh berusaha sih saya jangan banjir terus gitu. Rasio saya berusaha untuk itu tapi nggak nyampe juga dan saya akan dengan rendah hati akan bilang oke, rasio saya memang terbatas gitu sehingga saya butuh tadi itu sesuatu yang beyond ration. Kita sedikit balik ya, maksudnya Ya. ke ateismenya ini ya. Apakah untuk orang yang ateisme itu, apakah mungkin ada jalan tengah untuk mereka? Misalnya dia menolak agama atau menolak Tuhan, versi formal lah, ya kan? Tapi dia tetap hidup dalam kesadaran yang spiritualnya juga ada. Gitu. Spiritual. Kan dia kan kalau ateis ini kan benar-benar ya teman kita juga yang ateis pernah bilang nggak Tuhan itu ilusi, malaikat itu ciptaan pemikiran atau halusinasi segala macam. Nah berarti kan dia boleh dibilang mungkin untuk orang-orang yang ateis itu mati ya mati, Ya, tidak ada Sudah spiritual nggak yang lainnya ya, gitu loh, ya kan? eksistensi jiwa ini. Itu kan sudah mendeklar seperti itu, Ya. gitu kan? Apakah mungkin dia juga bisa in between? I mean, Atau memang sama sekali tidak bisa? menurut Tidak saya punya spiritual. menurut saya seharusnya orang ateis harusnya nggak spiritual kecuali dia satanis ya. Kan dia orang satanis tuh anti Tuhan tapi dia tahu spirit. Tapi Oke. kalau orang ateis yang Ini berdasarkan menarik nih. kalau orang ateis yang berdasarkan dari suatu bentuk logika Harusnya dia rasio, tidak- harusnya dia justru nggak percaya spirit karena spirit itu yang susah sekali dilogikakan dan dirasionalkan. Dia akan jadi Tapi cinta materialis. kasih mungkin mereka pegang. Iya. Ya. Oh berarti maksudnya mau bilang bahwa orang yang mungkin di tengah-tengah itu bisa jadi dia bukan ateis, tapi dia satanik. Dia anti Jawabannya Tuhan, begitu. tapi dia tahu spirit, ya bisa jadi satanik atau menginikan sesuatu yang lain. Hati-hati ya pemirsa. Anda berada di mana? Yang karena kalau kita percaya akan ada suatunya kekuatan spiritual, tapi kita nggak percaya akan adanya suatu teis, nah terus spiritual apa yang dia percaya? Kan ini jadi pertanyaan saya. Saat orang satanik tahu persis bahwa dia percayakan suatu bentuk spiritual, tapi bukan sesuatu yang teis. Iya. Nah kalau kita bicara soal orang yang ateis tapi dia tahu cinta kasih, dia memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi. Sebenarnya saya cukup suka orang kayak begitu. Gimana diulang boleh? Sorry? Dia ateis misalkan. Iya. Dia ateis, tapi dia punya sifat cinta kasih yang tinggi. Sorry, cinta kasih ini termasuk spiritual apa enggak kalau menurut pandangan lo? Kalau aku bilang iya. Driven by the spirit, Oke. tapi Didinai sama dia gitu. dia mungkin nggak percaya akan adanya surga neraka segala macam karena menurut dia mungkin saya melakukan kebaikan. Actionnya kali. Yes, Oke. by action. Jadi By orang action. yang memang dia aware dengan kondisi sekeliling, dia banyak bantu orang, dia Iya. memperlakukan orang dengan baik. Tapi dia nggak percaya akan adanya Tuhan, misalkan. Banyak orang demikian. Saya malah merasa itu fine-fine aja. But what if mereka actually disodorkan dengan sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa kayak dasar dari cinta kasih itu munculnya dari siapa? Ya, ide kebaikan. Ya, I think itu akan mengisi mereka dan daripada saya bergumul dengan mereka, lebih baik gimana kalau kita JO aja gitu kan. You mau tolong orang, saya juga mau tolong orang. Walaupun bendera kita mungkin beda. So why not? Ya. Cinta kasih, saya nggak perlu punya bendera yang suatu. Maybe dia akan melihat ternyata, hey, orang-orang teis ini nggak buruk-buruk amat loh gitu kan. Yeah, and then mereka berpikir, hey, Memang itu tujuannya You itu. setuju? Ya memang tujuannya itu. Setuju dengan ini? Tujuan dari Yesus sendiri juga kan nggak diriin. Berarti gereja. setuju lah ya. Setuju. Oke. Bro, sorry gue mau nanya, lu kan belajar filsafat.
menurut tuh para filsuf-filsuf zaman Yunani itu mereka itu ateis atau bukan? Enggak lah. Atau ada juga yang ateis atau gimana? Karena kan mereka mencari, karena mereka kan mempelajari suatu apa ya, mungkin kehampaan hidup Iya. atau hidup ini absurd banget gitu. Iya, kok kayak Kayak orang nggak beriman mereka gitu. kok udah susah-susah berusaha berjuang, belajar, bekerja, ujungnya mati gitu. Kok absurd banget ya hidup sekali Ini kan gitu. pemikiran filsuf Iya, dulu betul, dari betul, zaman betul. dulu begini kan. Tapi kalau ditanya apakah filsuf itu ateis, jawabannya itu susah gitu. Ya, ateis orang akan ngelihat, nggak usah jauh-jauh Sokrates ya. Orang lihat gue juga kalau gue ngomong tuh kadang waktu lu ateis ya gitu kok. Kok gitu. Enggak lah gitu. Iya, iya. Sokrates pun enggak gitu. Cuma mereka punya cara pandang yang sangat berbeda dengan orang yang enggak berfilsafat gitu. Karena kalau orang berfilsafat itu dia berangkatnya dari kondisi kemanusiaan itu yang tadi gue bilang. Dia punya jiwa, dia jiwanya karena punya tubuh dan jiwa, tubuhnya perlu makanan, jiwanya juga perlu makanan. Makanannya itu apa? Oh, kebaikan gitu, kebaikan, keadilan itu ke harmoni gitu ya. Good apa well being itulah ke makanan dari jiwa di mana orang sehingga bisa hidup dengan baik gitu yang itu. Dia nanti kemana itunya? Oh, dia perlu suatu apa ide kebaikan gitu. Nah, itu sebenarnya Tuhannya kami filsuf itu ya ide kebaikan itu gitu. K-nya huruf besar selalu. Karena yang huruf kecil kita melakukan, kita ngasih makan orang itu kebaikan, huruf kecil. Tapi kebaikan itu kenapa huruf kecil? Karena lu nanti kasih makan dia, nanti dianya nggak mau kerja loh, jadi males loh. Kebaikan gue tuh punya masalah ya. Sedangkan kebaikan Tuhan itu kita yakin pasti kita punya cara bukan berupa ngasih makan. Tapi itu nggak tahu kita karena itu kayaknya huruf besar, sedangkan kebaikan kita itu ya benar-benar bisa problematis loh gitu. Karena tiruan dari itu kita cuma berpartisipasi pada kebaikan. Nah, itu jadi filsuf itu bertuhan dengan cara seperti itu sih. Dengan POV-nya mereka Iya, sendiri, dengan cara mereka mencari Tapi jawabannya. dia percaya bahwa ada gitu kan. Kalau ateis itu kan nggak ada gitu. Kalau itu tuh ada, cuma dia ada di sono gitu. Sedangkan kita itu ada di sini yang pasti salah gitu. Orang kita menerjemahkan dia aja pasti salah. Gue kan pernah bilang, gue ngomongin Tuhan itu 100 klaim 100 pernyataan gue tentang Tuhan 102 salah. Jadi segitu berusaha humble-nya kita itu di hadapan realitas yang begitu besar dan kita susah mengerti itu adalah seperti itu gitu sih. Jadi yang kalau di orang filsuf lihat. Oke. Dan tadi kita bicara tentang ateisme segala macam. Kita tahu ateisme itu kan mereka tidak bertuhan atau mungkin tidak beriman segala macam. Nah, saya mau coba sedikit tanya. Pertanyaan ini sebetulnya simple, mudah. Opositnya dari ateis yaitu iman itu sendiri. Ya. Kalau memang iman itu adalah sebuah kebenaran, lalu kenapa banyak orang tuh hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, bahkan juga dalam kebingungan? Ini simple questions, tapi kenyataannya zaman sekarang ini banyak sekali. Ya. Itu menurutnya gimana? Oke, iman itu bukan kebenarannya. Orang yang merasa seperti itu juga berarti tidak beriman atau kurang beriman sehingga dia lebih mengarah kepada ateis. Ini, iman sendiri itu bukan suatu kebenaran. Oke. Iman itu adalah suatu keyakinan akan suatu kebenaran. Jadi bukan kebenarannya. Oke, sorry, bukan kebenaran. Bukan. Jadi yakin kebenaran. Keyakinannya ya. Oke. So iman itu punya hope, punya keyakinan bahwa ada suatu kebenaran. Oh, oke. Dan iman orang Kristiani itu adalah percaya pada janji-janji Kristus. Yes. Nah, janji-janji Kristus itu banyak ya. Kayak bunga itu nggak bikin pakaian tapi dia cantik, burung-burung nggak dikasih makan tapi mereka terpelihara, apalagi engkau yang disayangi Tuhan. So dengan kita memegang hal-hal demikian dan kita mengimani janji Tuhan, maka kita tahu bahwa besok pagi matahari terbit dan kita masih bisa melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Nah, itu iman. Jadi itu kita percaya akan ada suatu kebaikan, akan ada suatu kebenaran. Nah, untuk yang tadi dibilang kenapa orang yang beriman pun masih bisa takut, dan menurut saya ya ini masuk akal seperti yang Bro Jeffrey bilang ya, kita dalam bentuk kedagingan ini justru jika manusia itu nggak punya tubuh, nggak punya worry, nggak punya imbalance pada hormon, nggak punya tekanan,
manusia nggak butuh iman. Robot. Ya, makanya jadi robot. Robot. So, justru karena manusia itu manusia yang walaupun dengan adanya suatu percaya akan kebenaran, tapi begini, kenapa iman itu dibutuhin? Karena kepercayaan kita terhadap kebenaran, kan nggak semua orang dikasih sesuatu yang visual, nggak semua orang mendengar. Orang lihat melalui bacaan dan melalui kajian dari orang-orang sebelumnya atau dari teman-teman. Mereka belajar, mereka lihat, mereka dengar pendeta, dengar pastor. So mereka percaya akan hal ini. Oke. Tapi hal ini semua, sorry to say, udah 2000 tahun nggak ada orang yang ngelihat Yesus in the flesh seperti rasul-rasulnya di saat itu, right? Sedangkan itu tagihan tiap bulan keluar real tuh. Iya. So kita fight dengan sesuatu yang bentuknya kalau di zaman sekarang ini seakan historical terjadi dan ada janji sekian, tapi kita disuguhkan dengan satu lagi yang benar-benar physical nih. Iya. Ya kan ada sesuatu tiba-tiba si A sakit, which is ya benar-benar sakit, Yeah. terbukti secara medis dia sakit. Begitu ada tagihan nongol, terbukti tagihan ini benar-benar ada. Kegelisahan semakin besar. Iya, kemudian semakin besar. Tagihan dan sebagainya. Menurut saya bisa sangat bisa sekali mengerti kenapa orang yang disebut beriman pun demikian. Tapi seharusnya orang beriman tahu akan adanya suatu janji kebenaran, maka mereka nggak sampai overboard. Jadi nggak sampai karena hal tertentu mereka melakukan hal-hal yang sorry to say membuat Tuhan tuh upset. Dia seharusnya nggak sampai terlalu ekstrim melakukan dosa-dosa yang ekstrim karena dia ini. Karena apa? Karena angkur dia adalah pada angkur iman dia. Jadi dia ada walaupun ada worry atau apa, tapi dia nggak tiba-tiba jadi maling bang atau jadi hacker yang so they shouldn't do that. Bahkan mungkin kalau dia harus branch out, dia akan branch out ke hal yang empowering orang lain dan itu akan membantu dia juga. So I think iman dan kedagingan itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan selama kita masih di bumi ini. Oke. Jadi wajar. Sangat wajar. Sangat wajar. Ya. Orang kegelisahan, ketakutan, walaupun dia beriman, bahkan imannya juga sangat kuat, pasti akan mengalami hal kayak Ya, gitu. ya, ya. Dan itu tetap dia dalam masuk konteks dia orang beriman ya. Sangat masuk. Ya seperti pembicaraan kita sebelumnya di Taman Getsemani, Yesus pun merasakan kegelisahan ya dengan cawan ini biarlah berlalu. Yesus sendiri. So itu It's adalah Jesus, man. Yesus in the flesh Dalam kemanusiaan, bisa ya. merasakan itu. So saya bilang kalau Anda merasakan hal seperti itu, it's okay, God is with you. God is with you. Kita selalu terus dalam doa, kita selalu terus berjalan dalam jalan cinta kasih. Jangan sampai kita menoleh keluar dari jalan itu karena hal-hal yang kita lihat di dunia seperti ini. Sepahit apapun Ya. pengalaman kehidupannya. Ya, betul. Ngomong-ngomong realitas Ya. kehidupannya, dari baik Bro Jeffrey, Bro Arif sendiri ya, pernah gak dalam hidup mengalami keraguan besar terhadap posisi Oh iya. masing-masing sendiri gitu? Dan kalau iya, apa yang membuat Anda bertahan? Atau mungkin justru seperti teman kita mungkin berbalik? Pernah gak berada di posisi yang keraguan sangat Gimana? besar sehingga menimbulkan apa? Pernah. Ya, Pernah. orang batin atau apa gitu? pernah. Ya? Ngutukin Tuhan itu ya pernah. Gitu ya. oke. Pernah. Dalam satu titik tertentu saya pernah jadi seorang ateis, menjadi seorang pembenci Tuhan gitu ya. Jadi ya pernah gitu. Tapi panjang nanti kalau diceritain. Tapi Tapi intinya apa yang membuat Anda bisa bertahan? kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan eksistensial manusia itu adalah kebutuhan ternyata adalah makanan jiwa kita itu adalah ternyata kebaikan gitu. Oh, oke. Kita tuh ingin yang baik. Iya. Mau daging kita kayak mau jiwa kita itu pengen yang baik. Tapi di luar realitas itu chaos gitu, orang saling jahatin, kita ngerasa dijahatin orang, kita ngerasa diperlakukan tidak adil, kita melihat ketidakadilan. Kehidupan tuh chaos gitu. Jadi memang kalau kita mau jujur, kita itu nggak punya alasan untuk boro-boro tersenyum, bertahan hidup aja kita itu nggak punya alasan kok. Wong semuanya jahat gini kok. Orang bangsa ngerebut bangsa lain, orang pengen menang egonya sendiri-sendiri. Itu pelik gitu. Sehingga apa yang perlu gue pertahankan dari hidup ini gitu.
Jadi jawabannya tuh ya di situ, iman akan adanya kebaikan yang baik itu, yang itu tuh ada di mana ya? Nggak di sini, tapi ada di sono. Nah, kita itu tugas kita tuh cuma kita ngelihat ke sono, berpartisipasi itu, terus melakukan tiruan-tiruan kebaikan itu yang mungkin banget salah, tapi harusnya enggak lah kalau kita itu melihat ke sono gitu. Harusnya ya, tapi kalaupun salah ya enggak apa-apa gitu. Jadi kenapa gitu? Yaitu kalau saya nggak punya suatu yang tadi anchor, yaitu anchor kebenaran itu, saya nggak punya dasar apa kebaikan yang saya inginkan, kok nggak ada ya, akhirnya apa ya, mabuk-mabukan Jadi gitu-gitu yang ya. bikin Bro Jeff bisa bertahan itu pada saat mengalami keraguan besar itu adalah Rasa kebutuhan sih akan untuk kebaikan. yang saya merasa saya dapatkan dari pilihan saya untuk beriman itu. Kebutuhan saya itu, makanya aku barang siapa yang minum dari air ini dia tidak akan haus lagi, dan saya merasakan itu concretely. Very very interesting. Kalau Bro Arif sendiri pernah ngalamin keraguan besar? Saya nggak pernah ragu akan Tuhan, tapi kondisi saya waktu itu ini agak personal, tapi ya saya ceritakan yang bisa saya ceritain ya. Oke. Jadi dari saya kecil tuh somehow saya nggak tahu kenapa saya tahu Tuhan tuh ada, and I know, And you never doubt it. never doubting. So, tapi ada satu titik dalam hidup di mana gue kecewa banget terhadap diri gue sendiri. Oke. Di mana gue merasa kayak buat apa ya saya hidup dengan hidup yang begini konyol gitu loh. Nah dengan begitu saya mulai tuh, saya dan dengan karena saya orangnya cukup methodikal, jadi saya bikin planning gimana kalau saya bisa invest tertentu dan bikin passive income segala macam ya. Jadi kalau saya pergi dari dunia ini, keluarga saya masih terjaga. Saya nggak mau keluarga saya jadi beban untuk keluarga besar gitu kan. Jadi saya udah siapin mau bikin bisnis baru, passive income segala macam. Dan itu gagal total. Bahkan saya udah mikirin harus gimana caranya segala. Nah, dan di saat itu sejujurnya saya sempat berpikir manusia pergi dari dunia ini seperti lampu yang dimatiin aja. Kayak plok, that's it, selesai. Karena kalau kita kena pukul knockout kan gitu ya. Kayak lagi fight tiba-tiba udah bangun, kok udah di lantai gitu. Nah, saya pikir meninggal itu ya kayak lagi fight tiba-tiba udah hilang gitu. Kayak KO tapi nggak bangun lagi gitu. So, ya ini kebaikan Tuhan ya. Di waktu yang sangat nggak dinyangka itu dia kan Tuhan memberikan saya visualisasi surga seperti apa, neraka seperti apa, dan nggak sekalipun Tuhan bilang nantang saya kayak lu jangan lakuin, nggak sama sekali nggak. Cuman dikasih lihat ini saya itu nyata, dan di saat itu saya bertanya, surga neraka itu ada beneran? Apakah semua ini hanya sebagai kasarnya kayak pancingan gitu loh, kayak pancingan supaya orang berbuat baik, atau ini sesuatu yang real? Saya tahu kitab suci itu sesuatu yang benar, tapi ini surga neraka ini benar nggak? Atau cuma dibilang lu berbuat baik, ini ada surga lo, ini jadi seakan kayak kita anak kecil gitu loh. Kayak kalau lu bikin PR bener, gua kasih treats. Kalau lu lakuin jelek, lu push up 10 kali. Ini kasarnya begitu ya, kasarnya kan. Ini apa ini reward and punishment, or it's real? Atau ini hanya ilusi dari reward and punishment? So, saya actually asking about that. So dikasih lihat semuanya, and then my view is Sebetulnya pertanyaan ini saya ke Anda ini kurang tepat sasaran. Kenapa? Karena orang yang sudah dikasih penglihatan itu ya. Yeah, jadi of course he can survive. ya, but itu sebegitu ekstrimnya sampai saya dikasih penglihatan. Sebelumnya enggak. Oh, tapi you mengalami keraguan. Iya, sampai saya dijawab dengan penglihatan. Awalnya memang you tahu bahwa no doubt bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan itu tapi ada. perjalanan waktu Anda juga mengalami keraguan itu, and then dari keraguan besar itu Anda bisa dikasih penglihatan Iya. spiritual, Ya. dan itu yang bikin Anda bertahan. Yang saya ragukan adalah seberapa stance di dalam Bible itu, seberapa persen yang harus kita terima secara secara gamblang, atau yang secara itu kiasan. Itu yang jadi saya pertanyakan kan. Ini kiasan atau ini memang
memang demikian gitu loh. So itu yang saya pertanyakan, the reality of it. Dan saking ekstrimnya sebenarnya pertanyaan saya di saat itu, dan saya menjiwai pertanyaan saya loh. Saya diem-diem, tapi saya bikin perusahaan khusus yang memang diharapkan bisa menciptakan passive income, and people believe. Saya dapat investor, dan ternyata kita jalanin 1 tahun doesn't work, akhirnya gagal, ya kan. Saya bilang, shit, gue belum bisa mati dulu nih kayak gini caranya nih. Kalau gua mati, Motifnya keliru total. iya motifnya kan paling nggak keluarga gue terjamin ya kan. Tapi so you see, a lot of people, mereka di tengah kayak emosi yang berlebihan, terus mereka bilang, oh saya akan lakukan gini. Enggak, saya mikir dulu. Saya harus planning, nggak bisa saya toto loncat 1 hari, nggak bisa. Anak istri gue makan apa kan gitu kan. But is just hanya karena saya punya gambaran diri saya bisa melakukan apa, tapi ternyata jauh banget. Hanya karena hal seperti itu. Oh, amazing ya. So, depresi itu kadang nggak ngelihat loh. Yeah. Bukan mengenai, oh nggak bisa makan atau apa. No. Things are alright. Cuman gue merasa kok fall short banget ya dari apa yang gue mau. Dari apa yang menurut saya harusnya saya bisa capai. Nah, ini menarik sekali ya, Ya. pemirsa ya. Tadi kita sisi personal masing-masing tuh. Ya. Nah sekarang kalau misalnya dari Bro Jeffrey, Bro Arif nih, misalnya ada salah satu Ya. pemirsa muda kita yang sedang mengalami kebimbangan antara dia percaya atau tidak, ya, apa yang Anda ingin katakan? Setidaknya bukan untuk meyakinkan mereka, tetapi membuat mereka untuk berpikir lebih jernih. Satu. Mungkin Bro Arif dulu atau I think percaya atau enggak itu kan hak masing-masing. ya, bukan untuk meyakinkan, Ya. tapi setidaknya berpikir Ya, mereka ya, lebih ya. jernih. But jangan pernah lupa untuk terus memiliki suatu sifat kemanusiaan, memiliki suatu bentuk cinta kasih terhadap orang di sekeliling, dan bahkan terhadap makhluk hidup, hewan, dan lingkungan. Ya, orang-orang yang menghargai lingkungan, orang-orang yang menghargai bahkan hewan terkecil pun yang nggak bisa menggantikan. Misalkan kamu kasih makan kucing, kucing itu nggak bisa gantiin kita makanan itu. Kucing itu nggak bisa bayar kita balik. Tapi itu suatu bentuk cinta kasih. Kalau kita merasa dikecewakan banget sama manusia, tapi kita masih bisa bantu seekor kucing, kita masih akan merasa ada suatunya bentuk hope bahwa hey, kita bisa lakuin sesuatu yang tanpa pamrih. That is grace. Itu adalah dasar dari cinta kasih. Dan mulailah dari situ untuk bisa mulai ngebantu orang lain walaupun dalam kondisi yang seburuk apapun. Karena kalau orang yang kondisinya buruk dan yang dipikirin adalah seberapa buruk kondisi dia, sebenarnya dia nggak akan ketolong. Oke. Dia akan ketolong di saat dalam kondisi yang buruk pun dia masih bisa memikirkan untuk grace membantu orang lain. That's why you butuh, ketika memang buruk kondisinya, lu butuh sesuatu yang lu keluar tiba-tiba, oh iya ya di sini buruk, kita nggak bilang di sini nggak buruk, tapi ada iman itu kan tentang di situ ya, ada kepercayaan, ada tempat yang nggak buruk seperti di sini gitu ya. Atau kalau di sininya gimana, tapi ada tempat yang lebih buruk dari di sini sih. Nah, iya. Saya sudah kedua-dua tempat itu, ada yang sangat indah, ada yang sangat buruk sih. Tapi ya itu balik lagi ke kepilihan. But I think never forget to have grace untuk memiliki cinta kasih. Amazing, Yeah. very good, very nice. Amin. Bro Jeffrey, mungkin Buat ada yang disampaikan, pemirsa, ya. hal yang disampaikan untuk orang-orang yang di pemirsa mungkin atau anak muda yang sedang mengalami kebimbangan, percaya atau tidak, Gimana ya? setidaknya untuk mereka berpikir lebih jernih. Sekali lagi saya tekankan bukan untuk meyakinkan, Iya. tapi untuk membuat Anda coba berpikir lebih jernih lagi. Soalnya serba salah ya. Ya. Kalau saya bicara yang terlalu teoritis, jadinya angel dimengerti, susah dimengerti ya. Klise aja lah gitulah. Kita kan hidup itu cari kebahagiaan ya. Ya, Kita jujur aja bahwa sejujurnya gitu. Kita pakai logika aja ya ini ya. Kita nggak ada sesuatu hal apapun di dunia ini yang bisa membahagiakan kita. oke. Menyenangkan ada, main cewek, mabuk-mabukan, pergi ke tempat-tempat yang itu tuh menyenangkan. Tapi kebahagiaan itu saya bisa buktikan itu tidak membahagiakan, karena ketika itu event itu selesai, maka selesai semua rasa senang itu. Itu bedanya kesenangan sama kebahagiaannya. Jadi
lagi makan bakso, enak, baksonya selesai, udah, bentar lagi kita gitu kan. Jadi itu kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu you bisa nggak ngapa-ngapain gitu, tapi bahagia aja gitu. Dia ada di dalam gitu. Itu artinya dia bukan di dimensi, dia bukan di dimensi tubuh, tapi ada di dimensi lain, jiwa gitu ya. Nah di dimensi jiwa itu ya artinya nggak kelihatan ya. Berarti kita butuh sesuatu yang nggak kelihatan juga. Yang aku bilang tadi itu ternyata apa ya, ternyata ya jiwa yang sehat itu ya. Dimana jiwa yang sehat itu, jiwa itu kan pikiran, perasaan, emosi, itu kan jiwa, mental. Dimana kita itu memahami, pikiran kita itu memahami bahwa hidup itu kayak gini, bahwa hidup itu seada-adanya kayak gini, tapi kita punya bentuk imajinasi kehidupan yang indah gitu, yang lebih baik gitu. Bahwa belum terwujud, ya, tapi saya akan berusaha mewujudkan itu semampu saya. Tapi kalaupun enggak, ya mungkin nanti saya akan punya kesempatan di tempat lain gitu yang indah-indah itu. Sehingga jadi hidup itu punya suatu arah gitu ya. Kalau teman-teman yang sekarang ini, semuanya kacau, semua orang jahat sama saya, semua orang hianatin saya, nggak ada yang setia sama saya. Teman-teman saya tuh mau temenan sama saya cuma perlu aja, kalau enggak saya ditinggal kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Memang kondisinya kayak gitu. Nggak usah disangkal realitas itu, tapi percayalah ada sesuatu yang lebih baik. Kalau memang gimana ya tadi itu pakai pikiran kita. Yang baik itu kayak gini ya kerjain gitu. Dengan bantuan ilahi itu. Kalau di kekristenan itu ya Yesus itu dia kayak gituin, dia masih bisa mendoakan lah, dia bisa kasih ajaran-ajaran yang ya kalau dipikir itu make sense gitu. Cintailah sesamamu itu tuh bukan soal bener atau enggak, itu make sense, karena kalau enggak ya keburukan itu hanya akan makin menjadi keburukan yang lebih besar. Oke, bagus sekali, luar biasa ya. Oke, saya tambahin sedikit. Boleh, ya. silakan. Oke, buat teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir kalau kita itu nggak dikasihi Tuhan. Karena banyak orang yang mungkin ngejudge karena kondisi atau karena perbuatan yang pernah dilakukan. Tapi ini dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri bahwa saya orang berdosa. Tapi pertama kali pengalaman saya bertemu dengan Yesus, itu saya akan berpikir, saya nggak tahu apakah saya akan dijudge atau dihukum atau dilempar ke api atau apa. But none of them. Hal pertama yang dia lakukan adalah Yesus memeluk saya. Wow. Dan di situ baru saya sadar kenapa selama hidup saya so judgmental terhadap orang lain dan terhadap diri saya sendiri. Di mana Yesus datang dengan cinta kasih. So kondisi seperti apapun, remember Jesus always love you. So I think itu bagian yang bisa jadi power untuk Very kita glory, untuk maju terus. Ya. Very nice. Amin. Well, pemirsa, teman-teman semua di luar sana, tadi statement dari masing-masing Bro Jeffrey dan Bro Arif itu juga merupakan closing statement dari podcast kita kali ini ya. Silakan bagi pemirsa atau para netizen yang ingin memberikan pesan-pesan tambahan untuk kebaikan, untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di dalam kebimbangan, ya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sepanjang podcast kita, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Baik. Ya. Terima kasih Bro Jeff, Thank Bro you. Arif ya. God bless you all semuanya. God bless. Okay. God bless See you on everyone. the next Amen. Journey of Faith and Fire. Bye bye. Bye.